Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Di tempat yang tak berarti ini, Chen Ping masih dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Sendiri tidak tahu kapan formasi besar langit dan bumi ini bisa hancur. Lin Chong, Taoist Wuji, 5 penguasa domain, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Xian, Musa dan yang lainnya semuanya melindungi hukum. Pada saat ini, dari langit negeri Wuwang, gelombang aura mengerikan datang dengan cepat. Merasakan aura yang menakutkan itu, wajah semua orang menjadi serius. Hanya dalam sekejap, Wen Nanxing dan orang-orang dari Sekte Huofen telah tiba di depan Lin Chong dan kelompoknya. Wen Nanxing mengangkat kepalanya dan menatap ke arah prajurit yang tidak mementingkan diri sendiri dalam formasi besar langit dan bumi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bertanya tentang Nanxing, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Lin Chong melihat bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Huofen, dia tampak sedikit bingung. Hanya 4 alam bawah saja yang telah menyebabkan orang-orang ini begitu menderita, dan sekarang Sekte Huofen, kekuatan nomor 1 di alam surgawi, telah tiba, membuat Lin Chong semakin panik. Formasi besar langit dan bumi tidak dapat dipatahkan sekarang, jadi siapapun yang menghancurkan formasi itu harus mati. Wen Nanxing berkata dengan dingin. Lin Chong tak berkata apa-apa, hanya melirik ke arah Taoist Wujil. Pendeta Tao Wuji melambaikan pengocoknya dan mengangguk. Membunuh. Lin Chong berteriak dengan marah dan bergegas keluar lebih dulu. Dalam sekejap, semua orang di bawah bergegas maju. Tak ada omong kosong yang tak perlu, dan dalam sekejap langit dan bumi berubah warna, dan segala macam mantra sihir beterbangan di sekitarnya. Wen Nanxing tidak mengambil tindakan apapun, tetapi menatap Chen Ping. Saat Wen Nanxing dengan ringan mengarahkan jarinya ke arah Chen Ping, hembusan udara langsung mengarah ke Chen Ping. Lindungi Tuan Ce. Melihat ini, Lin Chong berteriak dengan marah. Tetapi saat ini, semua orang terjerat oleh orang-orang dari Sekte Huofen dan tidak punya waktu luang. Selain itu, tidak semua orang bisa menahan serangan Wen Nanxing. Mampu menjadi kekuatan nomor 1 di dunia surga dan manusia, kekuatan Wen Nanxing sangat mengerikan. Dia telah mencapai puncak alam keabadian dan dapat naik ke surga kapan saja. Tepat ketika nafas itu mencapai Chen Ping tampaknya tidak menyadarinya, dengan matanya yang masih sedikit terpejam, tenggelam dalam formasi besar langit dan bumi. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkeram, langsung menangkap napas, lalu mengerahkan sedikit tenaga. Ledakan. Nafasnya meledak seketika, dan gelombang kejut kekuatan yang mengerikan meledak keluar. Semua orang yang bertarung dipukul mundur oleh gelombang kejut dan berhenti bertarung. Gelombang kejut menghantam semua orang hingga mundur. Kekuatan mengerikan ini membuat semua orang tak percaya. Chen Ping di depannya, Musa yang kurus dan pucat muncul. Wen Nanxing menatap Musa dengan ekspresi yang sangat serius. Pria di depannya membuatnya merasakan krisis dan pada saat yang sama dia sangat terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana seorang guru seperti itu bisa muncul di tempat surga dan manusia ini. Di dunia para dewa dan manusia, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Siapakah orang yang tiba-tiba muncul ini? Siapa kamu? Wen Nanxing bertanya. Kamu tidak pantas tahu, kata Musa dengan ringan. Bahkan jika kamu seorang kultivator dari alam surgawi, kamu harus berperilaku baik di dunia surga dan manusia ini. Jika kamu seekor naga, kamu harus melingkar, dan jika kamu seekor harimau, kamu harus berbaring. Akulah yang tak terkalahkan di dunia surga dan manusia ini. Wen Nanxing mendengus dingin, dan menggambar sesuatu di udara. Sebuah kandang besar muncul di depan semua orang. Apakah kamu berani bertarung? Tanya Nanxing. Mengapa tidak? Musa memasuki kandang besar itu tanpa ragu-ragu. Karena hanya dengan cara ini, perjuangan mereka tidak akan mempengaruhi orang lain.
Kalau tidak, pertarungan mereka kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh tanah Wuoang, dan bahkan orang-orang di sekitar mereka akan mati. Wen Nansing mencibir dan melangkah masuk ke dalam kandang. Lalu dia perlahan membuka tangan kanannya, dan cahaya terang memancar dari telapak tangannya. Seluruh negeri Wuoang mulai bergetar hebat. Hanya trik kecil, Musa mendengus dingin, lalu meninju. Ledakan. Untuk sesaat, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Musa. Sebagai makhluk abadi dari surga, pengalaman tempur dan keterampilan Musa tidak ada bandingannya dengan Wen Nansing. Namun, kekuatan Musa terkuras saat menaiki tangga, dan kini hanya tersisa sepertiganya. Kau memang seorang kultivator dari alam surgawi. Sayangnya, kekuatanmu hanya 1/10 dari sebelumnya. Kau sama sekali bukan tandinganku. Wen Nansing tidak takut sama sekali dan meninju. Tabrakan kekuatan dua orang membuat semua orang merasakan tekanan yang mengerikan. Tahukah kamu, daerah tempat keduanya bertarung memang terisolasi, tetapi meski begitu, dampak yang ditimbulkannya tetap saja membuat orang-orang merasa takut. Bahkan Nan Batian, Li Chunfeng dan para kultivator surgawi lainnya tidak dapat menahan ekspresi serius saat menyaksikan pertempuran di hadapan mereka. Di dunia surga dan manusia, para pendeta surgawi ini tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Wen Nansing pasti sangat kuat untuk bisa duduk di singgasana kekuatan paling sakti di dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, alam di puncak alam abadi tidak jauh berbeda dengan alam seorang abadi. Dengan pukulan tadi, kurasa tak seorang pun yang bisa menahannya. Ekspresi Lin Chong menjadi lebih serius. Sebagai seorang kultivator dari alam surgawi, meskipun Lin Chong berada di peringkat ketiga, dia merasa bahwa dia masih jauh di belakang Wen Nansing. Kalau saja dia ikut Wen Nansing bertarung, dia pasti sudah menjadi abu setelah pukulan itu. Kekuatan Wen Nansing benar-benar terlalu mengerikan. Wen Qing dan Wen Xi, orang-orang dari Sekte Huofen, semuanya sangat gembira saat melihat pukulan mengerikan Wen Nansing. Di dunia surga dan manusia, Wen Nansing tidak terkalahkan. Setelah satu pukulan, Wen Nansing tidak berhenti, tetapi terus memukul. Pukulan yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan besar. Tampaknya Wen Nansing telah memahami jalan surga dan bisa naik ke surga kapan saja. Melihat hal itu, Musa tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Ketika para jagoan sejati bertarung satu sama lain, mereka semua menggunakan gerakan yang sederhana dan bersahaja seperti ini. Ledakan, kekuatan mengerikan dari dao besar berkumpul dari telapak tangan Musa dan kemudian meledak. Sebagai seorang kultivator dari alam surgawi, sudah menjadi hal mendasar bagi Musa untuk mengendalikan kekuatan jalan. Akan tetapi, kekuatannya kini telah berkurang. Jadi, meskipun kekuatan jalan itu diledakkan, kekuatan aslinya tak akan ada lagi. Saat Musa melancarkan pukulan ini, sangkarnya mulai terbakar. Pada saat kedua tinju itu bersentuhan, seluruh sangkar tidak dapat menahannya lagi dan meledak. Gelombang aura yang mengerikan menyebar ke segala arah. Wajah semua orang berubah drastis dan mereka semua mundur. Negeri Wuoang mulai runtuh sedikit demi sedikit, dan hanya tangga menuju surga yang berjuang untuk menopang negeri Wuoang. Beberapa kultivator dari kota Matahari Bulan dan Sekte Api mundur terlalu lambat dan secara langsung terkena dampak. Kekuatan yang mengerikan itu, mereka langsung berubah menjadi abu dan tidak ada jejak yang tertinggal. Melihat para pendeta yang jasad dan jiwanya telah hancur, semua orang terkejut dan mundur lagi. Mereka hanya bisa menatap kosong dari kejauhan, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Meskipun kekuatan Musa ditekan, dia tetap sangat menakutkan. Tidak heran dia bisa mencapai level keempat. Li Chunfeng berkata dengan emosi. Dan dia memenjarakan dirinya sendiri di lantai 4. Hanya karena alasan ini, kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Sama sekali. Shen Xian menghela nafas dan berkata, semua orang menyaksikan pertarungan antara Musa dan Wen Nansing. Pada saat ini,
area tempat keduanya berada. Sudah kacau, waktu dan ruang terdistorsi. Tak lama kemudian, suara keras lainnya terdengar, diikuti oleh gelombang kejut yang terus menyebar. Semua orang mundur lagi, dan tanah Huang akhirnya tidak tahan lagi dan mulai runtuh. Pada akhirnya, tanah Huang menghilang, dan diselimuti energi spiritual dari langit dan bumi. Bahkan menaiki tangga ke surga tidak mampu mempertahankan tanah Huang. Dampak mengerikan terus berlanjut. Pendeta Tao Huji melirik Chen Ping di bawah formasi langit dan bumi, mengerutkan kening. Dan berkata, tidak bagus, akibat ini kemungkinan akan mempengaruhi Chen Ping. Setelah berkata demikian, Taois Huji terbang menuju Chen Ping terlebih dahulu, diikuti oleh Lin Chong, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Zian, 5 penguasa domain dan yang lainnya. Orang-orang ini berdiri di depan Chen Ping, dan kemudian melepaskan serangkaian aura untuk melawan akibat yang mengerikan. Wen Nansing meninju lagi dan lagi, seolah-olah kekuatan di tubuhnya tidak akan pernah habis. Dia berencana untuk melelahkan Musa sampai mati. Musa adalah seorang kultivator dari alam surgawi, dan tidak mungkin dia bisa pulih di dunia surgawi ini. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah Musa. Musa menatap dingin ke arah bayangan tinju yang menakutkan di depannya. Telapak tangan tiba-tiba terbuka, lalu tiba-tiba mengepal. Ledakan, rune aneh tiba-tiba muncul di telapak tangan Musa. Saat rune di telapak tangan Musa mulai mengalir, ribuan suara tiba-tiba terdengar di langit di atas tanah Huang. Rune itu melilit tinjunya seperti benda hidup, menyebabkan ruang dan waktu yang terdistorsi di sekitarnya berhenti sejenak. Pupil mata Wen Nansing tiba-tiba mengecil. Dia mencium bau hukuman surgawi dalam hembusan angin tinjunya. Ini adalah tekanan surgawi yang hanya bisa ditimbulkan oleh keabadian sejati. Tinju surgawi. Tubuh kurus Musa tiba-tiba membengkak hingga berukuran 3 kaki, dan kemanapun tinjunya lewat, retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di kehampaan. Wen Nansing menyilangkan lengannya di depan dada, dan api merah keemasan membumbung dari tubuhnya, tetapi saat hembusan angin tinju menyentuhnya, suara keras benturan logam pun terdengar. Saat kedua tinju itu saling beradu, energi spiritual dalam radius 100 kaki langsung mengembun menjadi substansi, berubah menjadi bubuk, lalu jatuh. Retakan, suara patah tulang lengan kanan Wen Nansing terdengar jelas. Dia terhuyung mundur 7 langkah, dan setiap langkah meninggalkan jejak kaki hangus di udara. Musa memanfaatkan kemenangan itu dan mengejarnya. Dia membuat gerakan dengan tangan kirinya dan 9 petir tiba-tiba jatuh dari langit di atas kepalanya, berubah menjadi rantai yang melilit anggota tubuh Wen Nansing. Kesengsaraan penjara guntur, jenggot putih Musa berkibar, dan air mata darah tiba-tiba mengalir dari mata kirinya. Hari ini, aku akan menggunakan 30% dari kultivasiku untuk membunuhmu, si abadi palsu. Wen Nansing melolong panjang ke arah langit, dan totem sekte Huofen di belakangnya tiba-tiba muncul dari kehampaan. Itu adalah bayangan seekor burung pipit hitam yang terlahir kembali dari api. Burung hitam itu mengembangkan sayapnya, menutupi langit dan matahari, dan setiap bulunya terbakar dengan api dunia bawah berwarna biru tua, yang melelehkan semua rantai petir. Musa mengerang, buih darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tanda-tanda di sekitar tubuhnya berkedip-kedip. Hukum dunia surgawi tidak mengakui hukum dunia abadimu. Wen Nansing menyeringai dan merobek dadanya, menghancurkan jantungnya. Energi darah yang dahsyat berubah menjadi naga darah dan meraung, teknik membakar surga. Bencana guntur Musa bagaikan salju yang bertemu matahari di hadapan naga darah, mencair dalam sekejap. Dia terhuyung, menyaksikan naga darah itu menyerbu ke arahnya dengan kekuatan pemusnahan. Saat naga darah menembus dada Musa, sisa kekuatan abadi yang terpendam dalam tubuhnya akhirnya meletus. Benang kekuatan abadi itu berubah menjadi bilah hijau sepanjang 3 kaki, menembus tubuh Musa dari belakang, dan benar-benar memotong naga darah itu menjadi 2 bagian. Wen Nansing menatap kosong ke dadanya yang kosong,
di mana separuh ujung pedang berdarah tertancap. Apakah ini niat pedang hukuman surgawi? Wen Nansing tiba-tiba merasakan darah keemasan mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dia dengan panik mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk memperbaiki tubuhnya, tetapi menemukan bahwa kekuatan pedang di lukanya telah melahap vitalitasnya. Tidak mungkin, kamu hanya punya. Musa terhuyung ke tanah, dan tulang-tulang putihnya terlihat di tempat hilangnya niat pedang itu. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Wen Nansing berdiri diam dengan gemetar, luka pedang di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Telanjang, dia menunduk menatap api merah keemasan yang telah mengembun kembali di telapak tangannya, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ternyata kau sudah lama menjadi tenaga yang terkuras. Hari ini aku akan mengekstrak tulang abadi milikmu dan memurnikannya menjadi senjata ajaib. Napas Musa tidak lagi terdengar, dan Li Chunfeng beserta yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan akibatnya. Di hadapan Wen Nansing yang berada di puncak alam abadi, semua perlawanan adalah sia-sia. Bahkan jika Lin Chong dan yang lainnya bergabung, tetap saja tidak ada gunanya. Ledakan, tiba-tiba langit dan bumi berguncang, lalu cahaya keemasan menyelimuti dunia dalam formasi besar langit dan bumi. Chen Ping dia tiba-tiba membuka matanya, dengan tatapan penuh keuletan di matanya. Formasi besar langit dan bumi ini, pusat formasinya sebenarnya ada di sini. Chen Ping setelah berkata demikian, dia tiba-tiba memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu tubuhnya melesat keluar. Dalam sekejap, sosok Chen Ping lenyap sepenuhnya dalam formasi besar langit dan bumi. Namun dalam sekejap, disertai suara gemuruh, formasi besar langit dan bumi itu mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sosok Chen Ping muncul, menatap formasi langit dan bumi yang runtuh, senyum muncul di sudut mulutnya.